Gorapu Show, no koprol, no party. Wow, DJ Ferry luar biasa. DJ Gorontalo Legend Remix in the house, in the punk banyak sekali. Ya Allah. Luar biasa, perjalanan yang sangat luar biasa. Dan perjalanan ke sini juga tidak kepikiran kalau saya harus berhadapan dengan sosok yang fenomenal ini. Isal Gorapu. Iya memang. Siapa yang tidak kenal? Jadi begini kalau bicara legend ini, anak koprol, dia koprol balik. Semakan. Oke, DJ Ferry, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih DJ atau Masih sekarang hidup. anggota dewan atau apa? Masih. Tapi tidak sesemangat kemarin. Masih cuma masih. tinggal jadwal gitu. Iya, tapi schedule kalau bahasa Inggris schedule. Kalau Indonesia jadwal. Luar biasa. Tapi di samping DJ juga kan penyiar. Iya, penyiar juga. Ini suara yang khas ini kalau suara yang khas ini DJ Ferry. Apalagi kalau bicara tentang broadcast apa segala macam, iklan apa segala macam, event. Pasti kalau dengar suara iklan atau misalnya ada event apa segala macam, suaranya DJ Ferry. Ferry memang. Alhamdulillah. Berkiprah dari tahun berapa? Ana masih sekolah ente so jadi DJ. DJ-nya atau penyiarnya? Tukang parkirnya. Tukang parkir sambilan. Sambilan. Kalau lagi hari Minggu. Oke. Biasa. Nah, kita mulai dari DJ dulu. DJ. Apa yang duluan ini? DJ atau penyiar dulu? Oh, penyiar. Berarti dari penyiar dulu. Iya, dari dunia siaran baru kenal DJ. Oke. Jadi berarti kita mulai dari siaran dulu. Dunia siaran 2001. 2001 so menyiar. Sudah menyiar. Suara so terbang kemana-mana. Alhamdulillah kemana-mana. On air, on the fly, on air. On the mix. On the mix in the radio. Luar biasa, mantap. Ente berarti 2001 sudah memulai karir untuk penyiar. Penyiar ya. Kenal DJ? Dari radio, kebetulan waktu itu ada beliau jadi bisa dibilang station manager. Oke. Di radionya. Di M Radio. Sebelum Memora, M Radio dulu. Oke. Waktu itu saya kebetulan satu radio dengan almarhum Sigit. Oh. Jadi Sigit bisa dibilang almarhum tuh saya banyak berguru, banyak belajar ke beliau dengan bagaimana cara jadi seorang DJ yang baik, bagaimana cara untuk menghadapi crowd. Pokoknya banyak tentang radio juga, tentang DJ juga. Nah, ente dulu itu waktu menyiar kan? Setelah itu fase di mana ente kenal DJ. Itu kasih combine itu bagaimana? Nah, begini. Alhamdulillah, justru saya bersyukurnya saya di radio. Di radio itu kan ada tanggal lagu. Oke, format lagu maksudnya. Format lagu. Okay. Jadi saya lebih tahu bagaimana lagu yang lagi booming, top 40-nya yang number one-nya gimana ya kan. Setiap minggu kan ada acara itu. Tanggal lagu. Trending. Nah, dari situ juga saya influence-nya bagaimana cara untuk belajar remix lagu. Lagu yang mana dulu? Lagu yang dari radio. Oke. Lagu yang misalnya yang minggu ini jadi number one. Nah, itu yang saya buat. Kan banyak yang paling banyak di request pasti itu. Pasti alternatif ya. Jadi kebanyakan juga lagu-lagu trance yang saya bikin jadi temponya yang lumayan cepat, jadi agak-agak. Oh, berarti di remix kembali. Di remix lagi. Oh, dari situ lagu-lagu top 40 di remix. Oh, dari situ. Dari situ belajar bikin lagu juga, belajar sambil dua-duanya jalan, belajar DJ, belajar bikin lagu juga. Belajar bikin lagu. Tapi menyiar tetap, siaran tetap. Siaran. Kalau enggak digaji, Mas. Oh iya, siap. Berarti sambilan ya. Sambilan. Nah, dengan parkiran. Oh iya. Nah, berarti 2001 sudah menyiar. Kenal DJ-nya 2001, 2, 3, 4. Berarti 4 tahun dulu menyiar. Iya, baru 4 tahun.
di rentan 4 tahun itu sudah kenal DJ tapi belum alat langsung, masih virtual DJ. Virtual DJ Ya, dari komputer. Dulu kalau di Gorontalo dulu DJ itu dikenal dengan Dugem. Gelanggang. Gelora apa ya? Iya. Dugem, Papo Pipo. Ada di situ ada ya? Iya, ada. 10.000. Oke. Masa-masa itu jaya-jayanya ya pasti di situ fasenya ente juga masuk Alhamdulillah dalam di antara Iya. DJ senior waktu itu saya ada di situ. Iya. Ada di situ. Ya. nimbrung juga kan. Alhamdulillah. Ada nama DJ Ferry, Ada. luar biasa. Alhamdulillah. Dan apa sih kalau misalnya kita orang tarik ke yang perkembangan yang sekarang, DJ yang sekarang, musik apa begitu ya? Bisa dibilang apa ya? tapi kalau masih disco itu kan? disco, tapi justru yang lebih dikenal apa ya? DTM. Nah, DTM. DTM apa sih? kalau tidak salah disco Tanah Manado ya? Manado. Iya, DTM. DTM, disco Iya. tanah. Itu aliran apa, Bro? Nah, tadi kalau dilihat dari itu sebenarnya ya mungkin komunitas yang sengaja bikin lagu yang memang dorang ciptakan sendiri. Oke. Jadi lahirlah DTM. Tapi berarti itu masuknya di genre ya? ya Aliran yang mungkin cuman sebagian dari dorang yang tahu tentang itu. Awal-awalnya. Setelah bikin lagu kan biasanya ada nama disertakan apa misalnya Funky Night-nya, DTM-nya apa dari lagu yang diremix sama mereka itu. Kita kembali ke masa yang lalu ya. Oke. Ke masa yang lalu. Ente pernah berpikir tidak bahwa ini lagu disco ya? Disco ini akan berkembang. Lagu dugem. Ente dulu itu merasakan itu tidak? Artinya pada zaman itu ente pernah bermimpi tidak ini satu warna musik dalam kategori disco ya? Kalau dulu ada aliran yang memang sering dipakai breakbeat. Nah, awalnya sebelum ada breakbeat di sini ya. Oke. DJ senior itu kayak almarhum Sigit itu mainnya mungkin karena basicnya ke almarhum juga DJ Mumu, Tribal. Enggak, maksudnya gini bro. Jadi maksudnya aneh bikin lagu kalau kita tahu itu kan band. Nyebutnya band. Gitu. Orang bilangnya itu band. Band ini kan berbagai macam aliran. Ada yang alternatif, ada yang pop, ada yang rock, apa segala macam reggae. Kalau musik yang begitu bilangnya apa? Musik apa ya? Ya disco juga, disco. Kalau dulu ya, disco. Cuman biasanya bahasa sini, mau kemana? Dugem. Ya. Dugem itu mungkin mewakili genre yang ada di dalam tempat yang mereka mau datangkan gitu. Dugem. Tidak bilang genre, kayak mau ke gelanggang. Kan nggak mungkin bilang breakbeat atau apa, karena aliran itu biasa dipakai breakbeat biasa. Pernah juga di situ di gelanggang mainnya funkot. Pernah juga di situ, pokoknya banyak aliran di situ. Tapi lebih ke mau kemana? Dugem. Oh, dugem ya. Ya. Jadi mungkin tidak berbicara aliran. Iya, tidak berbicara. Mungkin kalau mungkin ya, orang bisa bilang mau kemana? Nonton band. Gitu ya. Iya. Oh, siap. Nah, di zaman sekarang, Ana nih tidak tahu nih ini aliran sekarang ini ya. Cuman memang sudah ada di YouTube, apalagi di Gorontalo sudah menciptakan banyak sekali anak-anak muda yang mampu membuat satu musik dengan aliran yang bermacam-macam dan itu viral, bro. Lagu-lagunya bisa sampai dipakai di TikTok untuk game-game apa segala macam. Ente merasa tersisihkan atau gimana? Kalau tersisihkan tidak, malah lebih bangga karena apalagi yang justru dikenal itu anak Gorontalo. Justru bangga karena tetap ada regenerasi, ya kan? Dan Ana sadari itu. Tidak mungkin dari anak terus kan. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi Ana lebih ke bagaimana respect dengan apa yang dorang
dorang ciptakan. Cuman memang ada beberapa yang mungkin karena cari nama dulu. Kan biasanya begitu, remixer tuh cari nama dulu. Bagaimana mereka menciptakan sesuatu tanpa dinilai dengan apa-apa. Tidak memikirkan duit, tidak pikir apa-apa dulu. Berbau materi tidak. Iya, iya. Tinggal pokoknya mereka bikin aja dulu. Bikin dulu biar dikenal dulu. Oke. Biar pas dorong di mana. Ih, sana itu yang bikin lagu ya. Iya. Kampion. Iya. Kayak Gorapu misalnya. Iya. Gorapu kan identik dengan Isal. Iya. Isal Gorapu sana. Ya, gitu. Dulu itu kalau misalnya mau menyiar itu, kan menyiar ini kan cuma audio toh. Audio. Dengar di radio. Iya. Wah, ternyata pada saat ada event begitu. Oh, ternyata sana DJ Ferry ini yang sering orang dengar. Serius, karena begini. Dulu itu radio penyiar itu jangan tidak sepenuhnya 100% suara bagus, orangnya secara fisik bagus. Iya. Karena Tuhan memberikan kadang suaranya bagus. Iya. Ada juga yang Golden mungkin fisik. voice. Iya. Nah, itulah kelebihan. Jadi tinggal bagaimana orang mempergunakan apa yang sudah dikasih Tuhan untuk orang juga kan. Bagaimana betul ini. Jadi baik. dulu itu waktu anak kenal itu pertama itu DJ Ferry itu dari suara sebentar tanda tangan. Dari suara iklan event begitu kan, promo event apa. Ada pokoknya yang dengan berbagai macam DP sponsorship apa segala macam. Proudly. Gitu. Proudly present. Karena memang anak spesialis event kemarin. Sumpah, karena ini juga tidak lepas dari almarhum Sigit. Karena Sigit itu termasuk anak pokoknya terima kasih banyak buat almarhum, insyaallah. Amin. Apa yang sudah dikasih ke anak itu jadi penerang. Ya, berkah lah. Beliau di sana lah, insyaallah. Anak itu belajar ke dia bukan cuma dunia DJ, tapi beliau juga tuh jago bikin iklan. Karena beliau kan dari radio sebelah dulu, terus pindah dengan anak, dan anak waktu itu masih status penyiar. Iya. Nah dari satu kantor itu anak sering lihat dia bikin iklan. Dari pintu pertama waktu itu dari pintu cerita sedikit ya. Dari pintu, terus dia bilang, Fer, apa? Tidak mau lihat bikin iklan. Masuk. Dia masuk. Begini dia cara belajar. Begini bikin iklan. Diajar pelan-pelan. Sejak itu iklan-iklan event mungkin beliau tahu anak suara waktu itu connect dengan event. Fer, ngana bikin ngana isi suara sendiri. Jadi anak ditantang untuk bikin iklan. Iya, bikin iklan. Alhamdulillah. Sampai sekarang dengan apa yang almarhum Sokasi, pokoknya terima kasih banyak lah. Luar biasa. Ana mau dengar sedikit penggalan iklan yang pernah NTB sedikit saja. Apa ya? Mau nostalgia dengan itu. Tapi jangan menangis. Apa nak? Bukan iklan jadi. Dia maksudnya apa ya? Iklan apa ya? Iklan event lah. Contoh apa gitu? Contoh iklan. Ana mau apa ya? Mau mencoba untuk mengingat kembali masa-masa di mana harus beli tiket, di mana harus beli nabung-nabung dulu untuk beli. Keluar mau capek muka mana? Bisa saudara dalam cap. Contoh satu iklan lah gitu. Apa ya? Contoh iklan. Kalau takutnya nanti kompetitor. Jadi enggak maksudnya apa kayak begitu deh. Mempersembahkan apa begitu. Ada. Kayak contoh begini. Contoh. Saya pakai nama ini aja. Apa dulu? Ini aja. Oh iya. Oke. Jorgus apa? Iya. Jorgus proudly present. Ya Allah. Ini sebenarnya yang jadi perbincangan awal teman-teman dunia DJ, bukan dunia iklan. Harusnya di sesi lain ini. DJ kan sudah ada bro kemarin ya. Oh iya. Tapi kita orang akan sentil lagi masalah DJ. Iya. Nah, ketika ente berkiprah di DJ, dunia malam pastinya kan. Dan ya mohon maaf, ketika ente main DJ itu identik dengan orang yang happy fun, glamour, apa segala macam, dunia malam. Iya mungkin dalam tanda kutip
foya-foya, Iya. apa segala macam. Hura-hura. 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 Ya, masa muda apa segala macam kan. Memang luar biasa di situ. Titik di mana dunia malam itu orang temui. Artinya mungkin pada fase itu orang-orang menganggap darah muda gitu kan. Kita baru siapa? Happy. Orang masa sekarang. Trompe malam ini. Iya, trompe malam ini. Pagi ke pagi. Betul. Nah, ente sempat berpikir tidak lahirnya NTP karya-karya itu di dalam malam-malam yang begitu-begitu itu, warna begitu-begitu. Ente pernah berpikir tidak dari efek ente bikin? Ini cuma dari paradigmanya aneh. Dari ente bikin mungkin akan berefek negatif ke orang-orang, ke masanya. Pernah tidak berpikir seperti itu? Ada sih berpikir, pasti ada ke situ. Karena biasanya kan kalau di dunia malam pasti dekat dengan yang beralkohol. Dan istilahnya kalau semakin malam kadang semakin orang semakin happy. Ada yang istilahnya kalau buat anak sendiri tidak boleh baku sontong, pasti jadi masalah. Justru karena mungkin bawaan DJ yang mungkin mainannya dari pelan semakin tinggi itu juga pengaruh. Cuman maksudnya pengaruhnya semakin tinggi. Jadi begini. Ada aturannya. Ada aturannya. Kan biasa ya flow-nya ya gitu. Flow-nya. Okay. Dari awal kan nggak mungkin langsung main lagu yang up. Oh berarti kalau pengantar ya, musik pengantar. Iya, diantar dulu. Datar dulu ya. Pelan-pelan. Baru mulai enak. Nah, itu biasanya pengaruhnya dengan orang-orang yang mengkonsumsi alkohol. Kalau buat anak pribadi. Tapi kalau anak lebih ke bagaimana memberikan ke crowd sesuatu yang buat anak dorang enjoy. Dorang enjoy, dorang nikmati itu. Tanpa harus ya seperti tadi mungkin pengaruh alkohol terus berantem atau segala macam. Tinggal bagaimana pengaturan DJ untuk bikin list lagu yang tapi kan kembalinya ke ente sendiri yang bikin lagunya, yang format lagunya. Iya. Jadi kembali ke DJ lagi. Tinggal bagaimana sih memposisikan diri ini bagaimana sih ini? Jadi kalau misalnya kita sebagai profesional main DJ contoh, kita sebagai profesional bikin lagu, format lagu yang dari pelan-pelan dulu sampai yang high. Iya. Itu jadi bagaimana posisinya? Dan kita dituntut untuk profesional di sini. Sedangkan ente bilang sendiri tadi tinggal tergantung DP DJ. Maksudnya gimana sih? Tinggal tergantung sebenarnya begini. Maksud yang tadi itu ya pelan-pelan dulu. Nah, sekarang bagaimana mengantisipasi biarkan kadang orang itu drop dengan lagu yang tidak baik, tidak bagus, bukan tidak baik, tidak bagus. Ngedrop, bahasanya kalau bahasa dunia ngedrop. Tidak bagus ini lagu. Kadang bikin bete, ya kan? Nah, mungkin dari situ justru hal-hal yang negatif itu ada. Oh. Biasanya begitu. Bisa saja langsung diserang di DJ. Bisa saja. Apa? Iya, biasa. Ada pernah berapa kali? Pernah ya? Pernah bukan saya. Berapa kali teman-teman yang zaman kemarin, bukan zaman sekarang ya. Zaman kemarin tuh ada yang sampai dilempar dengan puntung rokok. Kejadian di tempat yang kemarin itu di dekat Tugu Saron itu ada klub malam di situ. Ada sempat kejadian juga di situ. Ya itu karena mungkin bawaan lagu yang. Nah itulah kenapa DJ itu sebelum main harus tracklist dulu. Iya, tracklist dulu, briefing dulu, apa segala macam. Entah dia harus briefing bagaimana, tapi dia harus dengar lagu dulu. Oh, lagu apa yang harus? Setidaknya lagu lain itu akan muncul pada saat dia main. Dengan sendirinya akan tracklistnya akan muncul. Oke. Luar biasa sekali di perjalanan ini. Oke. Dan pokoknya ini sekarang terus bercerita format lagu. Dari pelan, orang datang dulu toh, say hello apa. Gimana bro apa segala. Paso di fase yang tengah, mulai pesan-pesan, order apa segala macam. Nanti kaos bol. nanti pada saat
jam mungkin jam-jam pagi, jam kecil-kecil, jam kekacil sob, jam kekacil. Nah, jam kekacil ini jam 1, jam 2 sampai jam 4 apa segala macam. Memang itu warna musik itu ngaruh tidak? Maksudnya genre musiknya ngaruh tidak? Kalau genre musik sebenarnya tergantung dari orang juga sih kalau list tracknya. Enggak, maksudnya gini. Kan satu malam contoh kita perform satu malam. Itu kan berbagai macam kalau Iya, orang bilang banyak. ya, Ada beberapa yang kalau orang bilang genre orang mau ke game dulu toh. Iya. Nah, banyak genre pasti yang akan yang dia akan tidak banyak juga, ada beberapa yang 1, 2 atau 3 lah. Oke. Nah, itu ngaruh tidak di Ngaruh ya? Ngaruh. Berarti bisa disebutkan dong bagaimana? Yang pertama itu paling banyak dia pakai genre apa? Sebenarnya tinggal pinternya DJ saja. Yang nyamannya bagi DJ Ferry apa? Kalau breakbeat lah pasti. Kalau di awal kan kita bagi 3. Iya, breakbeat. Kan ada breakbeat yang flow-nya enak, ada yang up, ada yang middle. Contoh beatnya bagaimana? Beatnya sama, cuman melodinya. Oh, melodi. Iya. Oke. Beatnya sama. Kan di alat itu ada tempo, ada pitch-nya. Jadi tinggal bagaimana pelan-pelan dia akan naik sendiri. Kalau yang paling high sebagaimana yang orang-orang sudah di muka speaker apa tuntat. Kalau sudah dikorek, semua dikorek ke sana bro. Apa bro? Kenapa? Suente bro. Suente. Kopi dulu. Boleh minum kopi ya? Boleh. Iya, oke, bismillah. Suente bro, hargai dulu sob. Oke. So di muka speaker ini cerita pak, pap, asap so di mana-mana. So tidak pokoknya sama deh, Porono sob. Jadi luar biasa sekali ya pada zaman itu. Anak dugem dulu ya. Iya. Oke. So tidak dapat dengar, samu. Aduh, Iya. anak dugem. Anak dugem. Ada soal papopi. Itu so span. Kalau itu so kalau koncang. yang tadi itu Papo Pivo itu kalau anak-anak bebek apa DJ desa bilang range-nya itu pelengkap itu Papo Pivo, ada beat yang diisi sama voice itu. Oh, itu bisa dibilang smash ya? Bukan, kalau smash lain lagi ya? Iya, lain lagi. Smash lain. Smash bagaimana sih? Kalau smash untuk bahasa radio itu kayak efek. Oh. Tapi smash bisa dipakai juga. Bisa dipakai bulu tangkis juga. Nggak, maksudnya di musik. Oh, kalau di musik bisa Bisa kan? Bisa. Bisa pakai smash. Bisa. Kalau yang sekarang justru Ana lihat banyak. Smashnya Banyak. kayak ini sekarang Dipakai biasanya di interval perpindahan per 8 barnya dipakai. Oke. Kalau tidak banyak. Iya, kalau yang sekarang ini musik-musik gagak itu masuk apa? Kalau itu kan voice yang diambil range-nya diambil Iya, untuk maksudnya kemana? Berarti dia voice ya? Iya, voice. Dia bukan smash. Oh. Smash beda. Kalau buat anak nggak tahu, mungkin Ana lebih Ini kan musik ini iya. luas, bro. Iya. Iya, pemahaman ini kan kesepakatan bersama. Ada yang lebih tahu mungkin ya di luar. Tapi kalau menurut Ana pribadi, gagak itu lebih ke voice. Oh, ke voice ya? Iya, voice acapella yang diambil terus Dimasukin ke dalam musik yang mungkin dibuat. bisa dimasukin dalam ritme juga ya. Iya. Oke. Luar biasa. Iya. Karena ini dua ranah, bro, antara DJ dan penyiar. Iya, betul. Penyiar ini kan ente kasih mic, terserah. Iya. DP durasi berapa? Dia bahas terus. Iya, 3 Nanti jam, tinggal 4 iklan, jam. iklan. Iya, Iklan. betul. Jadi ente geluti dua-duanya. Alhamdulillah. Iya. Sampai sekarang Sampai sekarang masih tetap berdiri. masih siaran masih, Siaran masih. produksi iklan juga masih, alhamdulillah DJ juga masih. Oh, luar biasa. Nanti ente akan Ana masukin sebagai adalah Alhamdulillah. Oke. untuk mengangkat lagi kan. Insyaallah. Iya, pemain-pemain tua ini kan, ya. Jangan tuh pemain lama. Oh, pemain lama Iya. ya. Tidak bisa bikin mau bilang pemain tua ya. Nggak bisa. Oh, tidak Terlalu boleh. tua banget. Lama, pemain lama. Pemain lama Iya, ya. pemain lama.
Kalau pemain lama masih boleh bermain, Masih Pak. boleh. Kalau pemain tua, Yoi. memang jadi legend Kalau tua sekali itu main ini, lama lah. Oke, ini DJ Ferry ini, bro, ini ente sekarang melihat ini perkembangan musik ke DJ ini, ada remixer, Ya, segala macam. Itu bagaimana sih, dorong? Maksudnya lahir ini genre-genre ini jadi bagaimana? Biasanya justru dari kreativitas masing-masing dan memang betul influence-nya dari daerah-daerah yang dekat dari Gorontalo. Oke, iya paham. Jadi mungkin setiap masa itu kan akan berkembang. Iya, pasti. Iya. Pasti kan. Cuman bagaimana ini mau menciptakan satu aliran ini bagaimana? Genre ini bagaimana? Fasenya bagaimana? Di fase sebenarnya justru fasenya itu yang kadang tidak dorang tahu sebelumnya pada saat dorang bikin itu. Dorang tidak tidak terarah harus DP aliran. Pokoknya bikin jo. Cuman memang tadi ya seperti yang tadi ada sempat dengar, mungkin dia dari breakbeat dulu turun ke bawah, ya ke sini lagi, ke ada funky night-nya, ada BTM-nya, ada breaks apa gitu. Tapi beatnya hampir mirip ke breakbeat juga. Oke. Nah, ini satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit Sedih. Luas ya. Oh, kira sedih. Kultur orang, kultur masyarakat itu mempengaruhi tidak warna musik? Kalau kultur mempengaruhi, kultur bahasa pengaruh. Bahasa budaya, bahasa. Kebiasaan. Kalau Anda lebih ke bahasa, karena dari yang Anda nonton sekarang ya, justru misalnya begini, anak Gorontalo bikin yang kultur bahasa sini, kena pasti, langsung bisa ditangkap, langsung bisa diterima. Yang dari luar Gorontalo misalnya, yang konek dengan bahasa Gorontalo hari-hari, itu konek pasti. Oke, sebentar. Maksudnya ke musiknya. Misalnya contoh, kita kultur Gorontalo, kita bikin genre, kita lahirkan genre baru Gorontalo dengan bernuansa Gorontalo, itu bisa? Bisa. Nah itu yang mungkin belum ada. Oke. Karena teman-teman yang sekarang mungkin basicnya masih terpengaruh dengan konvensional. Ya. Lebih explore dari luar. Oke. Tapi bukan berarti dorang tidak bisa bikin sesuatu yang bisa dibilang baru terus kulturnya kultur Gorontalo pasti bisa. Sampai kenapa tadi sempat ya baca tadi teman-teman juga perlu waktu, memang perlu waktu, tapi akan lebih bagus kalau anak-anak Gorontalo dikenal dengan remixer bagus, hebat. Dorang bawa beat atau musik sendiri yang memang napat orang. Nah kan sekarang banyak nih yang kemarin ada di podcast juga kan. Iya. Nah, kenapa tidak Gorontalo bikin sesuatu yang memang asli Gorontalo punya? Tapi ya sedikit-sedikit ambil dari perkembangan musiknya sekarang. Memang perlu waktu, tapi ada bilang ke teman-teman, insya Allah bisa. Perlu waktu, tapi bisa. Teman-teman yang mana? Yang lama atau yang tadi ada? Yang tadi yang perkembangan. Oke. Ganteng dua tadi. Nah, jadi berarti ente juga sering sharing dengan dorang-dorang ini. Alhamdulillah, yang baru-baru ini ya. Iya. Oke, luar biasa. Kalau aku dapat cerita. Sebagai suhu tidak. Cuma sebagai apa? Alhamdulillah tidak pernah menempatkan itu. Pokoknya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya udah, dorong masa sekarang. Oke. Tidak perlu sharing saja. Dihargai saya alhamdulillah. Tidak perlu dipanggil, iya kan? Ya, jadi luar biasa NTP perjalanan ini, dan sekarang orang di fase yang ada sekarang ini orang bisa melihat anak-anak muda yang sekarang yang kreatif lagi. Anak respect sekali. Luar biasa. Anak Gorontalo keren. Sampai dong bikin lagu itu walaupun masih masih ruang lingkupnya belum terlalu luas, tapi alhamdulillah booming dan apa namanya
bisa sampai viral, bro. Iya, pengaruhnya besar sekali. Pengaruh besar sekali. Itu bilang apalagi terhadap eksistensi ya, eksistensi anak muda Gorontalo apa segala macam. Sekali dengan luar biasa. Kemarin sempat viral, bro. Yang lagu apa Pasukan Damai Batuda. Itu. Dan setelah Ana cari tahu, cek, ternyata masih baru, bro. Dan dorang mungkin niatnya waktu awal tidak ada, tak pikir harus ini lagu harus buang sampai di negara mana. Iya. Buat dulu. Iya kan? Buat dulu, orang kenal dulu, nah baru pasang badan. Ya kan? Sama dengan DJ Ferry dulu ya. Mungkin ya, seperti itu DJ dulu. Iya, DJ dulu. Baru sana dia. Alhamdulillah. Bro, ada di dulu game sama antar ada. Semua ada. Ada yang begini. Anu so di luar kasih masuk akan uti ya. Sama gitu. Sampai di situ. Dan dunia medsos pada saat itu belum terlalu bagaimana ya. SMS. Masuk di luar. Pakai baju apa kan? Pakai baju kuning. Bilang security. Iya, bilang kita ada sepupu. Sahib. Sampai keluarga bisa, bro. Sampai. Anak PAD. Iya. Apalagi kalau harim apa. Kamanakan, bro. Iya. Astagfirullahaladzim. Dulu. Glamornya. Kan dulu itu kan masih ruang lingkupnya masih paling banyak itu face to face. Artinya baku dapat langsung. Masih sedikit juga. Ya, dan baku dapat langsung. Iya, baku dapat langsung. Kalau sekarang kan ya kita bisa lihat di YouTube, media sosial ya, kan betul, ada. Betul. Kalau dulu siapa mau lihat DJ Ferry? Iya, mungkin siapa mau lihat DJ yang lain juga bisa. Ya, maksudnya DJ mau penampilan perform apa segala macam DJ silakan ke Gelangga. Iya. Wow, begitu. Sampai ada tandingan di sebelahnya artis, di sebelah DJ. Kampi. Jadi orang terserah memilih dugem atau artis. Papo Pipo. Nah, itu warna musik itu Papo Pipo itu cuma sebagai pemanis ya? Iya, pemanis. Awal-awalnya Ana bikin lagu pakai itu, Papo Pipo. Iya. Ada lagi ya pong. Iya. Ada bunyi yang memang kalau buat anak pribadi, anak lebih suka bunyi itu sampai siapa lagu ini? Ferry DJ Tong. Maksudnya karena tiap anak lagu pasti ada tong. DJ Tong. Iya, tong. Luar biasa. Anak sempat dengar tapi anak pikir ini satu buat anak motivasi juga. Iya, motivasi juga. Dan anak ternyata tanpa sengaja anak bikin warna sendiri. Sampai main ini. Ferry lagu ini. Karena ada tong. Alhamdulillah juga sih sebenarnya. Mantap. Tapi sekarang tetap masih berkiprah di radio, masih DJ-nya maksudnya? Masih, alhamdulillah. DJ-nya masih jaga putar DJ di radio? Masih tiap malam minggu. Tiap malam minggu masih? Iya. Itu berapa jam, bro? Jam 9 sampai jam 12. Jam 9 sampai rata. Pendengar masih ada? Masih ada, alhamdulillah. Karena radio itu kan ada dua pendengar pasif sama pendengar aktif. Justru pendengar pasif yang lebih banyak dibanding pendengar aktif. Pendengar aktif kan yang sering WA, inbox segala macam. Pendengar pasif yang tidak pernah. Iya. Dia cuma dengar aja. Tapi lebih banyak justru itu. Jadi orang tidak pernah bisa prediksi pendengar pasifnya kalau untuk. Nah, sekarang yang sekarang kan lagi corona, jadi orang mungkin lebih banyak stay home. Rumah, mobil terputar sambil dengar lagu kan. Nah, dunia sekarang sudah berkembang. Berkembang. Ini sekarang sudah dalam fase virtual apa segala macam. YouTube, Instagram, TikTok. Pernah kepikiran ente mau buat karya di dunia sekarang? Maksudnya berkarya untuk kepentingan perkembangan musik sekarang ini. Kalau bukan hanya mengikuti tren yang sekarang. Kemarin sempat juga ada teman yang kasih ide juga sih. Cuman anak masih bagaimana? Mungkin lebih fokus kerja dulu di radio, lebih fokus di situ dulu dibanding harus ke istilahnya TK TikTok. TK. Oke.
Berarti ente biarlah yang teman-teman lainnya yang YouTuber segala macam. Oh, biarlah dulu itu ya. Nanti kalau misalnya butuh sesuatu Insya untuk Allah sharing bisa, ya. bisa sharing-sharing. Iya. Luar biasa. Thank you, bro. So datang. Ya. Thank you for Semua you welcome, coming sih. ngolo apa segala macam di JPRI Papo Pipo tong. Oke, bro. Thank you. Terima kasih. Siap. Gorapu Show, no coprol, no party.